Pernahkah kamu melihat otot buatan yang bisa ditransplantasi ke bagian tubuh manapun? Lalu bagian tubuh itu akan menjadi sangat kuat. Seseorang yang memiliki tubuh yang gemuk bisa memiliki 10 paket abs. Sebuah gym kelas dunia akan mengalami kebangkrutan. Joachim adalah seorang dokter biasa. Ia menerima sebuah undangan dari organisasi misterius, memintanya untuk mempelajari otot buatan bersama. Sebuah otot buatan. Joachim sangat tertarik dengan penelitian ini, sehingga ia setuju untuk bergabung dengan organisasi itu. Namun, untuk memasuki organisasi itu, harus dilakukan sebuah upacara khusus. Keesokan harinya, dilihat dari cara berjalan Joachim, sepertinya upacara itu berjalan dengan lancar. Joachim datang ke dalam laboratorium, dan semua orang yang dilihatnya di sini, mereka memiliki luka di tubuhnya. Ternyata siapapun yang bergabung dalam organisasi harus memilih bagiannya dengan menanam otot buatan untuk menunjukkan kesetiaan pada organisasi. Seorang pria memakai kacamata memilih mencangkok jarinya, sehingga jarinya memiliki fungsi yang sangat spesial. Mereka yang mencangkok di lengannya akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Joachim yang akhirnya memasuki organisasi itu menemukan bahwa ada sebuah rahasia besar, sehingga pada saat Joachim berolahraga, Sven memberitahukan padanya untuk meninggalkan organisasi itu sesegera mungkin. Joachim yang mendengar bahwa Sven sudah menjadi target ketua organisasi. Dalam beberapa hari kemudian, Sven dibawa ke sebuah atap gedung yang tinggi oleh seorang pria berkacamata hitam. Kau tahu terlalu banyak. Lalu pria berkacamata hitam itu mulai mengendalikannya. Kakinya menjadi tak bisa terkontrol, hingga akhirnya ia melakukan bunuh diri. Ketika otot buatan diimplan ke dalam tubuh manusia, implan itu sebenarnya memiliki sebuah chip di dalamnya yang bisa merekam data reaksi tubuh. Namun chip itu juga mempunyai fungsi lain, yaitu mengendalikan sepenuhnya otot tubuh manusia. Tak mengetahui hal itu, Joachim memutuskan implan otot buatan di betisnya. Mereka mengimplan 2 buah otot buatan di betis Joachim. Sungguh mengerikan. Namun operasi Joachim berjalan lancar. Untuk mengetes reaksi betisnya, Joachim bermain sepak bola. Otot buatan itu meningkatkan kecepatan dan kekuatannya berkali-kali lipat. Joachim sendiri bisa mengalahkan lusinan lawannya. Sangat menyebalkan. Ternyata hanya tubuh Joachim yang tidak memiliki reaksi yang buruk. Karena otot orang lain akan muncul sedikit penolakan, sehingga ketua organisasi mempromosikan Joachim sebagai asisten pribadi, dan berharap ia bisa mengganti semua otot tubuhnya dengan otot buatan. Jika berhasil, kecepatan berlari Joachim akan mampu melebihi laju mobil. Ketika mendengar hal tersebut, Joachim tertarik mencobanya. Seorang pria dengan alat operasi terlihat iri. Ia sudah 10 tahun di organisasi dan selalu menjadi orang yang penting. Sedangkan Joachim yang baru 2 bulan akan menjadi asisten pribadi. Pria itu ingin membunuh Joachim. Namun berkat pria berkacamata itu, modifikasi otot Joachim ditunda. Pada saat itu, seorang detektif wanita menemuinya, ingin bertanya mengenai bukti kematian Sven. Saat itu, Joachim tahu bahwa Sven dibunuh oleh organisasi karena mencegah mereka untuk mencari orang baru yang dibutuhkan untuk eksperimen. Joachim lalu melaporkan hal ini pada Dr. Bamberg. Mendengar itu, Dr. Bamberg hanya tersenyum dan mengatakan ia adalah bagian dari organisasi. Sungguh tak disangka, Joachim sangat tercengang saat itu. Ia memukul orang itu lalu berlari pergi. Melihat sekelilingnya, banyak orang yang berkumpul. Lalu tak disangka mereka semua mengejar Joachim. Seorang dengan kaki yang dimodifikasi mengejarnya. Dan kejar-kejaran itu terjadi di sepanjang lorong. Saat orang itu mengejar, Joachim memasuki sebuah ruangan. Ia langsung memakai jubah operasi dan memakai masker. Lalu memasuki ruang operasi untuk menghindari kejaran orang itu. Joachim saat itu berpikir ia sudah aman. Namun ia malah ketahuan. Orang itu membuka maskernya. Dan tiba-tiba seorang wanita memeluk Joachim dari belakang. Wanita itu mengatakan akan membuat Joachim tidur nyenyak. Sungguh mengerikan. Joachim kembali bersembunyi ke ruang operasi, menuangkan plasma dan membaurkannya di tubuhnya. Ia menyamar sebagai orang yang cedera. Lalu Joachim juga memanggil ambulans, seolah ingin berpindah ke rumah sakit lain.